Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Reni. Nah, kemarin kan kita sudah di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih mendapatkan persentase dari mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki, mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menghitung persentase dari suatu peubah yang kategorik di Minitab seperti apa kemarin sudah ada, silahkan dilihat di videonya di channel YouTube saya. Dan hari ini kita akan mencobanya di Excel, ya. Kita mencobanya di Microsoft Excel. Nah, di sini selain untuk mencari persentase dan frekuensi dari mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, kita juga akan mencoba untuk mengambil sampel menggunakan angka random atau angka acak di Microsoft Excel juga, seperti yang kita lakukan kemarin di Minitab. Yuk langsung aja ya kita mulai. Jadi seperti kemarin kita punya data, ini adalah data mahasiswa 1, 2 sampai dengan ke 70, ada 70 mahasiswa. Ini adalah data jenis kelamin laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Ini adalah jenis kelamin dari mahasiswa ini. Nah, selanjutnya kita ingin tahu nih, ini kan baru berupa data ya, ini adalah data. Jadi data itu sangat dekat dengan kita. Ini data, jenis kelamin itu data. Suatu satu jenis kelaminnya apa itu adalah data. Nah, kita dalam statistika kita itu biasanya berbicara mengenai meringkas suatu data. Nah, salah satu cara meringkasnya kita ingin tahu berapa sih frekuensi laki-laki, berapa sih frekuensi perempuan, gitu kan dalam statistik itu. Dan persentasenya berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, itu ya kan kita lakukan di sini. Nah, itu namanya, istilahnya itu adalah statistik deskriptif. Kita ingin mendeskripsikan dari data kita. Pertama, kita ingin tahu frekuensi yang berjenis kelamin laki-laki berapa ya. Nah, ini kita sudah mempersiapkan bentuk tabel yang kita inginkan. Di laki-laki frekuensinya berapa, kita cukup menggunakan menu, ya. Saya coba untuk menzoomkan ya supaya nanti teman-teman melihatnya itu agak mudah ya. Saya zoomkan dulu, ini udah terlihat ya, lebih besar, jadi biar teman-temannya melihatnya lebih mudah, tidak terlalu kecil. Berapa frekuensi dari laki-laki? Ingat, kalau teman-teman mengetik di sini laki-laki, L besar, A kecil, K kecil, I kecil, strip L kecil, itu harus pada saat kita menggunakan menu count. Jadi di sini kita menggunakan menu formula, maksud saya formula count if. Nah, tapi nantinya laki-laki itu jadi ininya L-nya itu harus kecil ya, laki-laki itu. Jadi kalau misalnya nanti teman-temannya menulisnya misal L saja, ya nanti di count it-nya teman-teman juga tulisnya L saja. Kita coba ya, sama dengan count if. Pakainya count if. Kenapa nggak count saja? Kan kita ingin memilih laki-laki saja gitu. Kalau saja ini semuanya jadi dihitung. Nah, ini karena kita ingin memilih laki-laki saja, maksudnya laki-laki saja, jadi kita pakainya count if. Kita menghitung jumlah laki-laki saja, itu berapa sih jumlah laki-laki aja, jadi tidak masuk perempuan. Pas perempuan kita menjumlahkan perempuan saja. Nah, kita pakai count if. Kita lihat di sini di count if ini, ya, di count if ini dia ada range. Range ini adalah data yang mana saja yang ingin kita countkan. Kita ingin ada berapa jumlah laki-laki, data dari mana ke mana. Kan kita ingin dari mahasiswa ke 1 sampai 70. Berarti range-nya dari yang laki-laki yang pertama ini. Kita
scroll ke bawah, yang sebelah kirinya ditahan lama sampai dengan yang terakhir nih, masuk ke 70 ya. Lalu kita lepas mouse-nya, nanti di sini otomatis akan B2 titik 2 ini maksudnya sampai dengan B71, B2 sampai dengan B71. Nah, selanjutnya di sini ada titik koma. Ini setiap PC itu beda-beda, ada yang koma, ada yang titik koma. Jadi nanti perhatikan di Microsoft Excel teman-teman. Kalau saya titik koma, lalu saya pakai titik koma. Nah, kriterianya apa? Kita kan ingin menghitung laki-laki. Jadi kriterianya adalah laki-laki. Karena ini merupakan string, ya, ini adalah string bukan angka. Ini merupakan istilahnya itu dia non numerik, dia adalah string kategorik, berupa data kategorik. Jadi kita pakai kriterianya adalah tanda petik laki-laki. Jadi saya menulisnya persis dengan yang ada di sini. Lalu kita enter, keluar. Ini adalah frekuensi jumlah laki-laki. Jumlah mahasiswa laki-laki ada 36. Bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan yang perempuan? Ada berapa mahasiswa perempuan? Sama, kita pakai menu dengan count if, pakai formula saya, formula count if, buka kurung, X-nya dari mana yang ingin kita jumlahkan, ini kita countkan. Ini sampai sini, tutup kurung ya, di sini B2 sampai B71. Lalu kriterianya apa? Kita pakai tanda petik, kriterianya perempuan. Nulisnya huruf besarnya harus sama ya, dia case sensitif. Enter. Oke, sudah jadi. Untuk totalnya kita cukup sum aja ya, sum atau bisa menggunakan tanda tambah yang 36 34 ini. 70 totalnya udah benar. Sekarang bagaimana kita ingin mengetahui berapa persen si laki-laki, berapa persen si mahasiswa perempuan? Kita cukup melakukan operasi matematika biasa, sama dengan 36 dibagi dengan 70 dikali dengan berapa? Ya, 100. Karena ini adalah persentase ya, dikali dengan 100. Ini adalah 51,43. Di sini kan dalam persennya jadi 51,43%. Nah, untuk yang perempuan supaya memudahkan, kita tidak perlu lagi multiplikasi yang di atas. Nanti yang di bawah sini F4 ini kan perempuan kan 34 dibagi 70 ya. Jadi yang ini F4 ini kita kasih tanda dolar. Jadi dia kalau kita tarik ke bawah nantinya dia tidak berubah, tetap F4 yang menjadi acuannya. Nah, tarik ini ya. Ini F3 karena dia menyesuaikan dengan yang ada di sebelahnya ini. Ini kan F3 ya. Nah, terus di situ dia F4, tetap F4 gitu. Kita kasih tanda dolar. Ini persentase untuk perempuan. Berapa persentase total? 100%. Oke. Jadi itu cara untuk menghitung berapa laki-laki, mahasiswa perempuan. Nah, kita lanjutkan lagi untuk melakukan pengambilan sampel ya. Karena kan kita biasanya di statistika itu kan mainnya dengan sampel ya, karena populasi itu sulit, datanya itu sulit untuk dikumpulkan, sulit untuk diketahui, karena memakan waktu yang banyak, biaya yang mahal. Nah, kita mulai menggunakan seperti dengan yang kita pakai di video sebelumnya. Kita menggunakan, kalau di sini kita menggunakan angka random apa aja. Tulis saja angka random. Nah, di sini cukup dengan mengetik sama dengan RAND, kurung buka kurung, lalu di enter, keluar angka randomnya.
angka randomnya teman-teman. Lalu setelah itu supaya semuanya sampai 70 ada angka randomnya, teman-teman bisa tarik ini sampai ke bawah, atau bisa juga teman-teman tinggal di sini klik 2 kali di sebelah kiri, ya, klik 2 kali di sebelah kiri yang paling bawah. Tuh, semuanya sudah ada angka randomnya. Nah, untuk mengambil sampel, kita bisa urutkan angka random ini. Kita ambil mahasiswa, misalnya kita ambil 15 mahasiswa, kita ambil mahasiswa yang ada di urutan 1 sampai 15. Tetapi sebelum kita mengurutkan, angka randomnya ini harus kita copy paste as value ya. Mengapa? Karena kalau misalnya tidak kita copy paste as value, pada saat kita mengurutkan, angka randomnya akan berubah lagi. Saya kasih contoh nih ya. Misalnya saya kasih contoh ya. Coba saya kasih contoh khusus untuk yang 15 ini contohnya ya. Ini saya ingin mengurutkan nih angka random, misalnya khusus angka random. Kita sort dari large ke small atau small to large, terserah. Misalnya ya. Nah, lihat angkanya terurut tidak kan? Karena dia itu angka randomnya berubah lagi, dia membuat angka random lagi gitu. Makanya bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita angka random ini kita scroll sampai ke bawah, lalu klik kanan, kita copy, lalu di tempat yang sama kita klik kanan, paste spesial, paste as values, ini ya angka. Tuh, jadi dia berupa angka, bukan lagi berupa formula sama penyaluran tadi. Jadi kalau nanti kita urutkan mahasiswa misalnya dari yang angka randomnya terkecil sampai yang terbesar, ini ya custom sort berdasarkan apa kita maksudnya angka random apa mahasiswa penjelasan. Ya tentu saja berdasarkan angka random ya, karena kan kita ingin mengambil sampel secara acak. Selanjutnya yang akan kita sortkan dari besar ke kecil ke besar, tergantung teman-teman, tidak masalah di mana aja. Kita small sesuai itu ya. Oke, yes, sudah terurutkan angka randomnya dari kecil ke besar. Ini dia adalah angka random yang sudah terurut, dan di sini juga otomatis sudah mengikuti yang angka randomnya ini kan beberapa 17 di atas. Nah, jadi kita ingin mengambil sampel 15 nih. Ya udah, kita ambil mahasiswa dari urutan ke 1 sampai 15 ya. Ini 1 2 3 4 5 6. Kita lihat aja di sini yang ke 15-nya ada di sini. Ya, kita copy aja siswanya 1 2 3 4 5 6. Kan kita bisa lihat nih dari sebelah kiri nih kan, ini kan cuma di atasnya masih di kolomnya kan ada satu baris saja. Kita ingin 15 mahasiswa, berarti kita ambil sampai baris ke 16. Ini baris yang ke 16 nih. Kita copy, klik kanan, kita copy, kita buat sheet yang baru sebelah sini, klik kanan lagi, tinggal kita paste. Ini adalah sampel kita untuk 15 mahasiswa yang menjadi sampel kita yang telah dipilih secara acak berdasarkan angka random. Selanjutnya, kalau kita ingin menghitung lagi nih, seperti yang di sini, berapa jenis kelamin laki-laki, berapa jenis kelamin perempuan. Coba kita copy dulu ini ya. Kita dulu di kanan kita copy, ya. Nah, klik kanan, kita paste. Nah, dia akan otomatis berubah karena ini di sini tadi A, B, C, D, E, F, G ya urutannya kan, dan isinya juga sama, masukkan angka random, dan kita copy ini yang sudah ada formulanya,
kita buat tadi di EFG juga di sebelah sini. Ayo saya zoomkan dulu ya, teman-teman mudah melihatnya. Ini ya jelas. Nah, jadi otomatis nanti berubah sesuai dengan di sebelah kiri. Ada 7 mahasiswa laki-laki menjadi sampel dan 8 mahasiswa perempuan menjadi sampel. Dan hasilnya berapa? 7 per 15. 6,67% laki-laki dan 53,3% perempuan. Apakah angka ini sama persentasenya dengan tadi yang di depan? Tentu saja tidak. Ya, karena saya ulangi lagi, karena ini adalah sampel, ini adalah contoh dari populasi yang besar tadi, yang ada 70 tadi. Kita hanya ambil 15. Dan presentasinya otomatis tidak sama dengan yang di populasi ini. Oleh karena itu statistika itu kebenarannya itu tidak mutlak. Teman-teman nanti jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya nanti kalau ada video pembelajaran selanjutnya teman-teman bisa nanti ternotifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.